Oke, kemudian berikutnya kita fokus ke yang sinusoidal ya. Kan sudah tahu sinus ya di matematika ya, di trigonometri kan ya. Jadi seperti ini. Jadi sinusoidal kalau di sini arus ya. Kalau arus di sini kosinus ya. Jadi kalau kosinus kan ininya mulai dari maksimal ya. Kalau sinus dari bawah, dari nol ya. Jadi di sini gelombangnya dari yang maksimal. Nah, ini tuh satu ini ya. Satu periode namanya ya. Periode juga bisa di ini T ya, T ini. Jadi di sini satu periode itu bisa dari bawah ke bawah ya atau dari atas ke atas. Jadi satu periode sama apa ya? Intinya satu periode adalah eh, apa ya kurva kurva yang ini ya, yang bagian terkecil yang untuk berulang gitu. Jadi kalau nanti ke sini juga sama aja gitu. Ini satu periode ya. Kemudian di sini adalah arus maksimal sama ini minus arus maksimal. Gitu. Jadi ini harus bolak-balik. Kalau rumusnya di sini I sama dengan IM ya. Jadi IM ini maksimal yang ini. Kemudian cos ya. Cos 2pi per T dikali T. Jadi T di sini waktu ditambah theta 0 ya. Jadi theta 0 itu fase mula-mula ya, saat T sama dengan 0 di sini. Gitu. Jadi kalau di sini theta 0-nya 0 ya, karena cosnya pas ya cos memang mulai dari sini gitu ya. Jadi, kalau theta 0-nya misalkan 90 derajat gitu, berarti dia bergeser gitu. Jadi 2pi per T dikali T ditambah theta 0. Jadi sebenarnya ini cos aja ya. Cos seperti ini dengan rumus seperti ini. Oke, ada pertanyaan mungkin terkait ini grafik ini? Yang apa I? Yang ini ya I ya? I ini ya. Yang I itu sebenarnya ini ya rumus I-nya ya. Kalau saya tuliskan di sini, ini harus bolak-balik ya. Jadi I ya, I sama dengan I maksimal ya, dikalikan dengan cos 2pi per T ya, dikali T ditambah theta 0 ya, jadi fase jadi 0 ya. Nah, I di sini adalah arus ya, arus bolak-balik. Jadi di sini kan ada variabel T ya. Jadi ini arus setiap kali apa ya, setiap saat gitu, setiap saatnya. Jadi kalau misalkan itu grafiknya di sini ya. Ya. Oke. Oke, di sini I maksimalnya di sini, tapi semuanya ini adalah I gitu. Ini I semuanya. Tapi I-nya berubah-ubah kan dari maksimal kemudian mengecil ya sampai 0 ya, di sini kan 0 nih. Ini sumbu T ya, di sini I. Jadi inilah I gitu. I-nya bentuknya seperti grafik kosinus gitu. Jadi rumusnya pakai ini, tergantung T-nya. Ini kan T ya. T-nya berapa? Misalkan T sama dengan T ya. Ini kan, nah di sini nih, ini berarti T kan, satu periode kan. Jadi kalau T-nya ini T-nya sama dengan T besar, T periode, maka I-nya ada di sini gitu. Ya. Kalau T-nya misalkan di sini, ini kan T per 2 ya. Nah, ini I-nya di sini gitu. Kalaupun di sini berarti T per 4 ya di sini ya.
per 4, 0 ya, di sini nilainya 4,5. Di sini kan 3 per 4 ya. 3 per 4 T. Jadi kalau I adalah harus bolak-balik gimana? Sudah paham? I. Iya, di saat T. Jadi misalkan T-nya sama dengan T gitu ya. Maka di sini gitu. Ini memang karena masih variabel ya. Bisa aja kita ganti misalkan I maksimalkan misalkan 300 misalkan ya. 300 volt ya. Bukan 300 itu volt ya kalau itu ya. Misalkan 10 gitu ya. Kemudian di sini T-nya sama dengan 4 gitu misalnya. Maka pada T sama dengan ini jadi 1, ini 2, ini 3 gitu. 1, 2. Jadi ketika T sama dengan 4 detik, dia T-nya ada di sini. Ketika T-nya 1 detik, 0 gitu ya. Ketika T-nya 0 berarti 10 gitu. Jadi 10, kemudian kalau T-nya 2 dia minus 10. Di sini kan minus 10 ya. Nah gitu. Jadi T-nya itu adalah, I-nya itu adalah yang ini, grafik ini gitu. Arusnya gitu. Dan nilainya berubah-ubah ya, besar sama ataupun arahnya. Karena bolak-balik gitu. Yang di atas positif, yang di bawah negatif. Gitu. I-nya itu pakai dimodelkan dengan rumus kosinus. Karena bentuknya seperti kosinus gitu. Betul. Ya? Kalau sin. Ya kalau sin jadi sebenarnya nanti ininya bermain theta nolnya. Kan sebenarnya kalau sin itu kan digeser aja ke sini ya, ke kanan ya. Digeser ke kanan kan, jadi sin kan akhirnya kan. Nah jadi akhirnya theta nolnya kalau digeser ke kanan itu 2pi per 2pi T ditambah maksudnya digeser berarti apa? Plus apa minus ya? Coba. Jadi kalau misalkan theta nolnya positif ya, ada theta nolnya negatif kan? Nah ini seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalkan T sama dengan 0 ya, kalau T-nya sama 0 kan ini kan 0 hilang ya, 0. Berarti kalau ini positif, berarti cos-nya cos 90, misalkan 90 ya, cos 90 gitu. Cos 90 itu berapa? 0 ya, 0 kan cos 90 kan? Artinya kalau positif, jadi misalkan gini, theta 0 positif misalkan 90. Positif itu misalkan gini ya. Ada misalkan tadi 90 derajat gitu ya, theta 0-nya. Maka pada T sama dengan 0, maka ini adalah cos 90 gitu. Jadinya I sama dengan IM cos 90 gitu. Jadi sama dengan I maksimal ya. 0 karena cosnya 0 ya, 0 gitu ya. Jadi gini kalau masukin nanti kalau misalkan berapa? Sorry. Kalau 180 ketika T sama dengan 0 maka I sama dengan IM dikali cos 180 ya. Cos 180 derajat. Cos 180 itu berapa? Min 1 ya. Min 1 ya. Nah, min 1. Ini kan 180 nih. Kalau sampai sini kan 360. Ya. Itu kalau positif artinya semakin ininya positif maka dia akan ini kegeser ke sini ya. Kegeser ke kiri gitu. Ya. Jadi yang di sini tuh jadinya ke sini. Digeser gitu. Jadi kalau misalkan tetanya positif maka ini grafik cos geser ke kiri gitu.
Jadi kalau misalkan sinus berarti kan dari bawah ke sini ya. Berarti gesernya ke kanan kan? Nah, kalau sinus berarti nanti kalau negatif misalkan minus 90 derajat gitu. Nah, ketika T sama dengan 0, maka I sama dengan IM dikali cos minus 90. Gitu. Minus 90 berarti kan di sini. Nanti ke sini, jadi 0 juga ya jadinya. Ini kalau T sama dengan 0 kan ini kan jadi 0 ya. Makanya di sini nggak ada hilang gitu. Jadi tinggal tetanya aja. Jadi kalau grafiknya ini apa? Sebenarnya bisa sin bisa cos ya, tergantung tetanya nanti ya. Jadi kalau misalkan memang awalnya dia kalau T sama dengan 0 kan nilainya 10 misalkan ya. Jadi berarti di sini dia memang bisa pakai kosinus dengan tetanya 0 gitu. Tetanya 0 gitu awalnya. Jadi kosinus sama sinus sebenarnya bergeser aja, selisih 90 derajat gitu. Nah, di sini memang kita pakai rumus kosinus ya di sini ya. Jadi arusnya adalah cos dari 2pi per T. Jadi bentuknya ada dulu nih maksimal ada, kemudian ke negatif, kemudian ke atas lagi gitu. Nah, kalau misalkan ini nanti grafik cos geser ke kanan ini. Jadi kalau theta nolnya positif, geser ke kiri gitu ya. Ke kiri kalau 90 berarti ini ke sini. Berarti jadi 0 dari sini ya. Nah, dari sini nanti gitu. Oke. Ini kalau ke sini itu T ya, periode namanya. Ini maksimalnya. Ini periodenya berarti ada 4 ya, 4 detik kalau di sini. 1, 2, 3, 4 gitu. Gimana, ada pertanyaan lagi? Terkait grafik kosinus? Iya, ini misalkan aja. Jadi theta di sini kan bisa positif bisa negatif. Nilai ini kan. Kalau positif, misalnya 90 kan positif. 90 positif. Nah, ketika 90 derajat T sama dengan 0, T-nya 0 di sini nih. Nah, ini jadi 0 kan? Jadi 0. Jadi akhirnya I sama dengan IM dikali cos 90 gitu. Cos 90 kan 0 ya. Jadi I-nya sama dengan 0 di sini. Jadi maksudnya T sama dengan 0 itu berarti di sini titiknya. Kalau di sini kan T-nya 0 nih. Kalau di sini kan nilainya 10 nih. Nah, ketika tetanya 90 berarti grafiknya bukan seperti ini lagi gitu ya. Jadi mungkin gini, ini kalau ini kan ini sebagai gambaran ya, ini kan tetanya sama dengan 0 derajat ya, ini ya, yang ini. Nanti ketika tetanya 90 itu berubah lagi jadi gini nanti. Ya, misalkan gini ya. Nah, ini kalau tetanya sama dengan 90 derajat gitu ya. Berarti ketika T sama dengan 0, maka nilainya adalah 0 kan? Ya, di sini. Ketika T sama dengan geser ke kiri itu maksudnya gini. Jadi ini kan dari sini ya. Nah, ini digeser ke sini jadinya nanti gini. Nah, gini. Nah, gini. Jadi yang dari sini itu digeser ke sini gitu, ke kiri gitu. Maksudnya, ya.
Ya. Jadi teta nol itu fase mulainya ya. Jadi istilahnya kalau di sini kan fase mula-mula saat T sama dengan 0 ya. Di situ kan tertulis ya. Jadi ketika T sama dengan 0 itu dia berapa derajat? Gitu ininya. Ya, gitu. Jadi kalau arus bolak-balik sih bisa aja kalau seperti ini, bisa seperti ini nanti berubah-ubah tergantung fasenya. Nanti fase nolnya seperti apa. Sin. Oh. Vmax apa? Oh, sin omega T. Sin BT. Bingung kan makanya Bapak tadi terang. Oh gitu. Ada yang menjelaskan pakai sin, ada yang pakai cos, cuma digeser doang. Pada saat T-nya ini mau diukur ngambil yang mana? Ya, apakah tetanya di 0 apa di 90? Paham nggak? Tinggal digeser. Kalau pakai sin, sedangkan hitungannya cos, nanti sin WT-nya minus I per 2. Jadi kalian nanti bisa aja pakai, pas saya mau pakai rumusnya sih, enggak, pakai cos mana tergantung. Yang kemarin dihitung, tegangan kita ada berapa PM-nya? 220 kan? Pas kemarin dicek berapa? Pas dites kemarin yang dites berapa? Wajar berapa? 213. Karena apa? Karena ini korupsi. Nah ini adalah efektifnya yang tadi Bapak jelaskan. Atau kemarin disebut RMS sama Pak Indrawan. Yeah. Nah nanti di kalian atau di yang umum atau nanti di UTBK itu istilah-istilahnya yang harus Bapak kenalkan sekarang. Pak ini efektif apa ya? Nggak pernah diajarkan RMS, sudah sama aja. Iya sama aja sebenarnya. Sama aja. Memang sih. Itu. Root mean square. Kalau misalnya mau diskusi boleh ya. Ya. Jadi intinya memang cos sama sinus itu ya apa ya? Bentuknya sama cuman dia agak digeser 90 derajat gitu ya. Cosinus itu ya. Jadi kalau cos berawal dari maksimal, kalau sinus dari 0. Itu aja sih. Nanti. Oke, gimana? Sudah? Cukup? Intinya sih sama ya, sama. Pokoknya sinus atau kosinus lah, seperti ini. Oke, lanjut ya. Ini masih arus bolak-balik, tapi memang sekarang kita menghitung V ya. Jadi tegangannya tinggal dikali dengan R ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di situ R dikali IM cos 2Pi per T tambah theta ya. Nah, itu disebut dengan VM ya. Di sini VM. Jadi tadi kalau PLN kan tegangan ya. Nah, ini V maksimal nih. Jadi kalau PLN itu yang kita ukur bukan VM ya, yang diukurkan tadi 213. Nah, itu bukan maksimalnya sebenarnya.
Tapi efektifnya gitu ya, efektif atau root mean square kalau di ini ya, bahasa teknisnya ya, itu root mean square. Jadi ini jadinya V maksimal nih. Tadi kan I ya, sekarang V grafiknya. VM min VM. Ini sama T-nya seperti ini seperti ini. Karena tinggal dikali dengan R gitu ya. Jadi IM kali R jadi VM. Itu aja sebenarnya. VM cos 2pi per T plus theta. Oke, mungkin lebih mudah kalau ini ya. Kemudian berikutnya kalau sudah masuk ke sudah belum? Atau ada yang ditanyakan di sini? Cukup mudah ya, itu kan tinggal dikali R ya. Untuk mendapatkan V sama dengan I kali R ya kalau hukum umnya kan. Tapi I-nya di sini punya rumus gitu. Bukan kalau I yang arus arah biasanya kan nilainya tetap ya. Gitu yang sudah kita bahas. Kenapa? Oh iya pakai kian. Soalnya dia bilangnya pakai itu yang fisika dasar. Iya, soalnya beda ini ya, beda buku ya. Iya, oke. Ya udah. Oke, berikutnya sekarang kalau sudah ke tegangan rata-rata ya. Nah, ini kita buat rata-rata. Tegangan rata-rata itu sebenarnya kalau namanya rata-rata itu kan penjumlahan dibagi dengan ini ya, dijumlahkan dibagi dengan berapa kuantitinya gitu kan. Secara umum seperti itu. Nah, kalau di sini tegangan rata-rata ini memang tegangannya dijumlah ya, karena dia kan berubah-ubah nih. Ini dijumlah terus gitu loh, dijumlah dari ini 10 misalkan, ke sini misalkan 9,59 gitu ya, sampai sini 0 itu. Ini dijumlahkan semua, kemudian dibagi dengan waktu gitu. Kalau secara matematika memang pendekatannya itu pakai integral ya. Integral kan sudah belajar ya? Oh belum ya? Oh belum ya, berarti nggak ini ya. Jadi lebih dulu jadi. Jadi nggak nyambung ya jadinya. Jadi integral itu penjumlahan sebenarnya. Jadi penjumlahan dari V gitu ya. Nanti kalau sudah belajar ya. Tapi ya udah kalau misalkan belum. Jadi V rata-rata ya di sini ya. Nah, V rata-rata memang di sini pakai itu ya. Kalau limit sudah belajar juga ya? Sudah kalau limit ya? Itu simbolnya pakai itu ya. Dalam kurung V rata-rata. Ini sama dengan limit. Nah ini T ya, ini waktu ya sebenarnya. Ini mendekati tak hingga nih. Karena kita mengamati keseluruhan ya. Nah ini dibagi dengan waktunya. Integral dari 0 sampai T dari V. Jadi di sini maksudnya V-nya dijumlah semua ya dalam grafik ini gitu. Dijumlah semua tapi dijumlahnya memang secara apa ya? Kontinu ya. Secara kontinu. Kemudian dibagi dengan waktu pengamatannya. Misalkan pengamatannya cuma sampai 4 gitu ya. 0 sampai 4 berarti itu 4 gitu. Nah, kalau di sini memang dibuat tak hingga karena grafiknya kan terus-menerus tuh. Gitu ya. Ini secara konsep matematika ya seperti ini ya. Tapi kalau secara periodik ya, kita bisa pakai rumus yang simpelnya ya. Jadi V itu sama dengan seperti dari integral
0 sampai ini dari VDT. Nah, kemudian mungkin karena integral belum masuk ya, saya pakai ini aja ya, contoh ya. Misalkan di sini kan ada V-nya, di sini 10 ya, V-nya ya. Ini 10 nih, 10, kemudian di sini 0 kan, pakai sampel aja ya. Ini min 10 ya. Ini 0 ya, di sini 10. Nah, kalau kita membuat rata-rata dalam satu periode ini ya, dalam satu periode, maka V-nya itu sama dengan 10 min 10 ditambah 10 min 10 ya. Misalkan kita sampling nih, ada 4 ya. Nah, karena ada 4, berarti dibagi dengan 4 ya. Ini jadi berapa nih hasilnya? 0 ya, jadi 0. Jadi untuk tegangan arus bolak-balik itu tegangan rata-ratanya 0 gitu. Jadi nggak bisa nggak bisa diukur karena 0 ya. Karena memang dia kan antara yang positif sama negatifnya kan sama ya. Ini ke sini, ini ke bawah ya. Jadi tegangan ratanya 0 gitu. Memang kalau nanti pakai rumus ini jadi agak rumit, apalagi kalau belum belajar integral kayaknya agak susah ya. Jadi mungkin secara contoh seperti ini. Ini kalau tegangan rata-rata sinusoidal ya. Jadinya jadi agak rumit. Jadi V-nya sama dengan 0 aja, sama sih. Tapi secara pendekatan integral tadi ya, gitu ya. Misalkan VT sama dengan VM sin WT, kemudian tadi kita masukkan rumus ya, seperti ini V-nya masuk ke sini, DT. Dan ini agak susah juga jelasin kalau belum ini ya. Kalau ini kan anti turunan ya. Jadi batas atas, batas bawah, 0 aja. Tapi mungkin sementara tegangan rata-rata sinusoidal itu adalah 0 gitu aja ya. Secara ini ya. Tegangan ratanya sama dengan 0 gitu. Kalau integral berarti di matematika semester masih lama ya? Sekarang ya? Sedang jalan juga ya? Oh, bareng sebenarnya ya? Berarti udah belajar juga sebenarnya. Oh, baru mau. Berarti saya udah paham ya maksudnya integral, belum juga. Masih. Kalau turunan tahu ya? Diferensial tahu kan? Kalau integral kan kebalikannya. Tegangan rata-rata sinusoidal. Oke. Nah, kemudian ya tegangan root mean square tadi ya. Nah, karena memang kalau pakai tegangan rata-rata kan jadi 0 nih, jadi nggak bisa diukur gitu, nggak ada nilainya kan. Akhirnya nilai dari tegangan bolak-balik itu, tegangan arus bolak-balik, kita pakai namanya root mean square gitu. Itu asal-usulnya kenapa kok pakai RMS yang sebagai efektif gitu ya. Karena kalau pakai rata-rata biasa nilainya 0. Jadi kalau 0 kan nggak tahu, misalkan di sini 220 ya di Indonesia. Misalkan di negara lain kan beda, ada yang nggak 220, ada yang 110 gitu misalnya. Kalau di kita frekuensi 50 ya kadang bisa beda gitu. Nah, jadi akhirnya karena tegangan rata-rata biasa sama dengan 0, akhirnya dipakailah RMS tadi. Jadi itu langkahnya pertama dikuadratkan ya. Ini kalau misalkan VRMS yang ini ya. Jadi VRMS itu ini kan 10 ya, dikuadratkan nih. Kuadratkan ditambah min 10 kuadratkan lagi, ditambah 10 kuadratkan, tambah min 10 kuadratkan, dibagi dengan 4 ya, kemudian dikasih akar gitu. Itu kalau RMS seperti itu. Jadi akhirnya ini kan 100 100 100 100 kan? Ya, jadinya kan ya ini kan 100 per 400 ya. Per 4 ya. Jadi sama dengan akar 100 ya.
Jadi 10 nih V-nya. Jadi kalau pakai tegangan luar biasa kan nggak ketahuan tuh, 0 kan. Kalau ini kan ada nilainya. Jadi kenapa pakai RMS gitu. Itu asal usulnya kenapa kok kita pakai RMS. Ya. Karena kalau di rata-rata, karena kan kalau kita kan perlu gambaran ini kan kalau seperti ini kan nilainya kan berubah-ubah nih 10, 0, berubah-ubah kan. Nah, kalau berubah-ubah kan kita perlu suatu apa ya? Angka yang menyederhanakan itu kan. Ya udah misalkan pakailah rata-rata, tapi rata-rata ternyata 0. Nah, karena 0, pakailah root mean square, kuadratkan dijumlah dibagi kemudian di akar. Gitu ininya. Kenapa kok pakai RMS solusinya? Ya. Gimana? Kira-kira ada yang tanyakan nggak? Kalau di PLN berarti VRMS-nya itu yang 220 itu. Iya kan? 220 VRMS-nya rata-ratanya. Yang diukur ya. Ya. Mau ke toilet ya? Oke ya, mungkin bisa di kemudian tentang rumusnya VRMS sendiri ya. Nah, ini memang secara matematik penurunan ya, tapi memang agak rumit ya. Tapi ya kalau mungkin ya menarik kalau dicari. Jadi kalau gampangnya sih ini ya, ujung-ujungnya ini gitu. VM dibagi akar 2. Ujung-ujungnya ya. Kalau misalkan VRMS ya berarti V maksimal ya dibagi dengan akar 2. Nah, itu kayak gitu. Gitu. Memang di sini dipakai literatur dari Vidas ITB. Kata Pak Tanjung pakai itu. Ternyata Pak Tanjung pakai Giancol ya. Jadi gak nyambung. Saya pakai ini jadinya. Coba nanti koordinasi lagi pakai Giancol. Ya apa pakai fisika dasar kan kadang-kadang beda ininya sih apa? Yang kos yang sih. Iya. Oke, ada yang ditanyain nggak untuk yang efektif? Soalnya kita yang dipakai itu pasti yang efektif ya. Iya. Itu pasti yang efektif. Karena di soal 220 pasti ditanyanya yang efektif maksimal. Nah, tadi rumusnya V sama dengan V max sin atau cos ya. Iya, biar bisa. nyambung cos. Cos aja dulu. Nah, cos PT plus tadi diturunkan matematisnya gitu. Iya. Nah, ini kalau rata-rata tadi antara 0 sampai 1 ya. Berarti rata-ratanya berapa? Setengah tadi udah bilang. Berarti sama dengan V RMS atau efektif sama dengan V max kali setengahnya. Nah, ini tadi rumusnya dikuadratkan, berarti ini kuadrat. Ya. Kalau ini udah nggak kuadrat, soalnya ini apa? Setengah rata-ratanya. Berarti V efektif berapa? V kuadrat dibagi 2. Berarti ini akar ya. Berarti hasilnya sama. Benar nggak? Paham nggak? Oke. Ini V kuadrat ya. V efektif. V efektifnya berarti V-nya ini sama. V sama dengan ini kan dicoret ya karena akar, berarti V maksimum dibagi akar 2. Mengambil jalur cepatnya gitu. Kalau turunannya seperti ini, kalau secara matematisnya karena apa? Ini dihitung gitu ya.
di sini dihitung, sini hitung. Tadi plus minus hasilnya kalau perhitungan 0. Benar nggak? Supaya tidak 0, harga mutlak dikuadratkan. Gitu. Tapi secara logikanya tadi turun tegangan atau arusnya gitu kan turun naik, ambil aja setengahnya rata-rata. Benar nggak? Setengah, benar? Jadi Pmax-nya sama dengan dikuadratkan sama dengan P efektif Pmax dikali setengah. Berarti P efektifnya ininya kuadratnya hilang, ininya tinggal akar 2. Nah. Memang nanti kalau membahas itu rumusnya mungkin setelah belajar integral ya. Integral dari sinus itu apa kan? Jadi karena belum belajar, kita ngambil logikanya. Iya. Gitu. Jadi tinggal setengahnya dikuadratkan. Yang ini setengah udah, karena ini posisinya tadi 0 sampai 1. Nah, sekarang kalau tegangan PLN 220, Vmax-nya berapa? Sudah ada yang pernah hitung? Kalau tegangan PLN 220 kan 2000 volt. Itu Vmax-nya berapa? Ya. Akar 2 berapa ya? Ya? 220 dikali? Ya, dikali 1, berapa? 1,4 kayaknya ya? Iya, 1,4 kurang lebih. 220 dikali 1,4 Vmax-nya. Gitu. Kalau turunan matematikanya seperti ini nih, kalian akan agak pusing nanti soalnya. Iya. Iya sih agak pusing sih. Ya nanti bisa aja kita bahas ya. Kapan ya? Nanti habis tuh pasti. Habis ini. Nanti malah kebanyakan matematika. Oke. Jadi akarnya berapa? P maksimalnya tinggal 1, P max 2-nya jadi akar 2. Ya. Oke. Jadi kalau misalkan matematikanya nanti diurutkan seperti ini, dimasukin datanya ya.
dimasukin dari 0 sampai ke pengamatan, hasilnya kan seperti ini. Kalau di matematikanya ya, penurunan matematika, semua data yang kita amati dimasukin seperti ini, hasilnya ternyata segini. Gitu. Sehingga PRMS-nya sama dengan dikuadratkan dibagi, ini kan setengah nih, jadi 2-nya jadi akar 2. Ya ujungnya sama ternyata. Ya oke. Ya itu mungkin. Nah sekarang coba kita ini ya. Kita soal dulu nih, biar ini ya, refresh ya. Kebayang. Nah sekarang nomor 1 tuh ya. Arus searah dan arus bolak-balik. Nah jelaskan perbedaan antara arus searah sama arus bolak-balik. Ayo coba, siapa nih yang bisa jelasin? Coba. Coba siapa yang bisa jawab nomor 1 dulu nih ya. Coba silahkan yuk. Gimana? DC arusnya arus yang berubah-ubah, arahnya sama yaitu DC ya. Kalau perbedaan antara arus arah sama arus bolak-balik apa itu? Ya, perbedaan antara arus arah dan arus bolak-balik, perbedaannya apa? Arahnya gimana? Ya kalau searah berarti tetap ya arahnya ya. Kalau AC berubah-ubah gitu ya. Oke, kemudian nomor 2 nih ya. Misalkan diketahui ya, nih sebagai contoh nih untuk praktek ya. IT tadi kan 6 cos 40. Tadi yang rumus tadi ya, IM tadi ya. Yang ini, nah ini. Nah, itu tentukan arus maksimum frekuensi sudut ya. Omega, kemudian frekuensi ya. Periode dan fase awal ya. Nah, sekarang kalau arus maksimum gimana? Dengan maksimal, maksimal sama ya rumusnya. Coba kita tadi nomor 1 sih ini ya. Coba sekarang kita kerjakan soal nomor 2 ya. Oke, sekarang nomor 2. IT sama dengan ya. IT sama dengan 6 cos 40 VT plus V per 3 ya. Ampere, satuannya ampere ya. Nah sekarang kalau kita tanya arus maksimum ya, jadi IMAX ya, IM ya. Ini berapa IM-nya? 6 ya, udah jelas di sini ya. 6 gitu ya. Karena sesuai rumus ini pokoknya yang sebelum cos itu maksimalnya. Karena di sini cos ini, kalau cos maksimal berapa? Nilai cos maksimal berapa? Nilai cos maksimalnya berapa? 1 ya. Jadi karena 1 maka maksimalnya di 6 gitu. Karena 6 kali 1 kan jadi sama dengan 6 kan. Cosnya bisa turun ya, ada 0,5 ada ya, tapi pasti di bawah 6 nantinya. Jadi yang maksimalnya sama dengan 6 ampere ya. Di sini udah. Kemudian kalau frekuensi sudut udah pernah ya. Frekuensi itu omega ininya. Simbolnya omega ya. Yang kemarin udah ya. Frekuensi sudut.
Frekuensi sudut kalau di sini berapa? Ada yang tahu nggak? Frekuensinya berapa? Frekuensi sudutnya. Ya? Omeganya? Coba. Jadi di sini frekuensi sudut yang, nah nanti kalau dari rumus ini ya. Nah, di sini berarti yang ini ya, 40 pi ya. Kalau satuannya tahu nggak satuannya apa? Radian per second ya. Kalau dikalikan T kan berarti kan pasangannya dikalikan T kan di sini kan. Jadi sebenarnya kayak derajat cuma dalam bentuk radian ya di sini ya. Itu omega. Terus berikutnya frekuensi ya. Kalau frekuensi tahu? Jadi kalau omega ini ya, omega itu sama dengan 2pi per T kan. Ini sama dengan 2pi dikali F. Karena F sama dengan seperti. Sehingga kalau kita ditanyakan F-nya berapa, maka omega dibagi 2pi. Ya kan? Ya, jadi omeganya di sini kan ada nih. 40 pi dibagi 2pi ya. Sama dengan 20. 20 satuannya hertz ya. Jadi dalam 1 detik itu ada 20. Gitu, ada 20 gelombang. Jadi kebayang mungkin ya. Tadi kalau rumus tadi kan 2pi per T ada ya. Jadi itu omega sebenarnya apa? W ya. Oke, terus ini apa? Udah. Frekuensi udah. Nah, sekarang periode. Kalau periode gimana? T 1 per F ya. Jadi sama dengan 1 per 20. Satuannya apa ya? Second aja ya. Standarnya kan second. Kemudian kalau fase awal theta 0. Theta 0-nya berarti pi per 3 ya. Theta awal itu artinya ketika waktu T sama dengan 0, dia itu sudah ke pi per 3 ya. Pi per 3 ini sama dengan 60 ya. 60 derajat gitu. Jadi di awal-awal kalau awalnya cos itu kan 1 ya, atau sin itu, kalau ini cos ya. Kalau cos kan kalau cos 0 itu kan 1 cos. Nanti dia berarti di T sama dengan 1 bukan 1 gitu. Bergeser 60 derajat. Jadi turun ke bawah ya. 60 derajat. Oke, gimana kalau soal yang nomor 2? Ada pertanyaan nggak? Kira-kira? Jadi di sini kalau rumusnya itu tadi ya, I sama dengan IM cos 2pi per T P ditambah, nah ini rumus dasarnya ya, theta 0 gitu. Jadi IM cos 2pi per T dikali T tambah theta 0.
Ini 2 pi per T ya, sama dengan ini kan ya. 2 pi per T, ini 2 pi per T. Oke, nomor 2, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ke nomor 3. Nah, ini. Tegangan listrik AC mempunyai frekuensi 50 Hz. Tentukan periodenya dan jumlah siklus yang terjadi selama 0,2 detik. Coba siapa nih yang bisa ngerjain nomor 3? Pertama periodenya dulu. Atau sekarang ini ya, maju ya? Maju. Udah sore. Ini nomor 3 ya. Ya, siapa nih yang bisa nomor 3 nih? Coba ya. Coba ditulis di sini ya. Depan, maju. Sampai penuh ya. Ini kapan? Ini. Di situ di sebelahnya situ. Yang ini kosong ini. Di sini lagi nomor 3. Satu per 50 ya. S-nya ya, pakai S. Kemudian berikutnya jumlah siklus selama 0,2 detik. Nol koma 2 detik ya. Ya, kalau frekuensi itu kan jumlah gelombang dalam 1 detik kan. Kalau 0,2 detik berapa gitu. Ya, kan kalau frekuensi 50 kan dalam 1 detik itu 50 gelombang kan. Kalau 0,2 detik berapa gelombang kan? Berapa siklus? Ya. Itu nulisnya gimana? Dikalikan aja. Jadi 0,2 dikali 50 gitu. Iya kan? 0,2 dikali F. Ya. 0,2 dikali 50. Bukan, frekuensinya kan 50. Nah, 10.
0,02 detik itu ya periode kan. 0,02 second. Second. Soalnya dimasukin ke rumus. Nah, misalkan ini ya. Sebuah resistor 15 ohm dialiri arus nih. Tentukan persamaan tegangan VT-nya, kemudian tegangan maksimumnya VM berapa dan tegangan RMS-nya berapa. Coba, ada nggak yang bisa? Mana ada yang bisa maju nih? Yang maju siapa lagi nih? Silakan dia. Habis ya, tempatnya di sini. Ohm. Ya, oke, lanjut ke B ya, tegangan maksimum. Satu koma empat ya, akar 2 ya, kurang lebih. 30 dibagi akar 2.
21,21 volt. Sudah ya, waktunya habis ya. Jadi ya semoga dengan tadi ada soal juga udah kebayang ya. Jadi rumusnya itu kan sinusoidal, pokoknya gelombang aja ya. Gelombang, terus ada V rata-rata. Kalau V rata-rata memang 0 ya. Ada V RMS atau V efektif. Kenapa RMS? Karena ketika rata-rata biasa jadi 0. Makanya kita pakai RMS untuk tegangan. Gitu. Mungkin gitu dulu untuk hari ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya di hari Senin ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Baik, anak-anak, tadi soal nomor 2 itu akan kalian pelajari juga nanti di gelombang ya. Ya. Sama ya, jadi rumusnya seperti itu. Nah, gelombang diganti Qmax sama dengan amplitudo. Itu ya. Nah, ini amplitudonya yang paling tinggi. Kalau tadi di arus sama gelombang juga ya. Jadi kalian nanti akan ketemu lagi begini. Sekarang sudah belajar, nanti pas pelajaran gelombang kalian akan lebih mudah memahaminya. Baik, anak-anak, kalau misalkan masih ada pertanyaan boleh nanti via WA boleh, atau nanti pas pertemuan hari Senin Pak boleh di review lagi yang kemarin. Bisa. Jadi sampai kalian paham. Jadi kalau nggak paham kan bawa terus nih masalah ini. Ya, nanti apalagi disambungin dengan magnet, pelajaran nanti ada elektromagnetik, masih panjang perjalanan kita. Baik, anak kalian kita tutup dengan doa akhir majelis. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini diberi Allah SWT dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita 3 kali. Bukan yang pertama nih, dia yang pertama ngambil. Kalau level orang banyak ya. Ada ya. Oh, balik dia paling